Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Maula Rasyida Nur dengan NIM P1337437123094 dari kelas 1B. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu rekam medis? Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dan seperti yang kita tahu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, Pasal 12 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang Pasal 12 ayat 1 berisi berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan dan ayat 2 menjelaskan isi rekam medis merupakan milik pasien. Berarti kita semua tahu bahwa tidak semua orang berhak untuk mengakses rekam medis pasien. Dan sebagai seorang PMIK nantinya, tentu kita harus bisa menjaga keamanan data dan informasi dari rekam medis pasien tersebut sebagaimana seharusnya. Ngomong-ngomong tentang keamanan data dan informasi, saya mempunyai satu topik yang menarik dengan artikel yang berjudul Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di Klinik Jaya Kusuma tahun 2022. Dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya keamanan data dan informasi Klinik Jaya Kusuma tahun 2022 belum sepenuhnya maksimal. Masih banyak rekam medis yang rusak, berjamur, bahkan disimpan di ruangan yang terbuka. Padahal seharusnya rekam medis itu bersifat rahasia. Apalagi Klinik Jaya Kusuma saat itu belum menerapkan sistem rekam medis elektronik. Apabila terjadi masalah seperti itu, tentunya berdampak bagi Fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, dampak bagi Fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keamanan data dan informasi rekam medis serta hak aksesnya, pihak Fasyankes lah yang harus bertanggung jawab. Apabila terjadi masalah seperti itu, yang kedua, dampak bagi sumber daya manusia kesehatan tentunya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PMIK belum memenuhi standar profesi karena keamanan data dan informasi rekam medis belum maksimal sehingga dapat terjadi kebocoran. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat itu sendiri, yakni masyarakat akan mempertimbangkan dirinya dalam berkunjung ke klinik tersebut karena keamanan data dan informasi rekam medis belum maksimal atau belum sepenuhnya terjaga dengan baik kerahasiaannya. Pada Klinik Jaya Kusuma ditemukan bahwa ada dua aspek masalah yang harus segera ditangani. Yang pertama, pada aspek intrinsik masih ada rekam medis yang rusak, berdebu, bahkan berjamur. Yang kedua, pada aspek ekstrinsik, rekam medis masih disimpan di ruangan yang terbuka serta belum ada mapnya, yang mana itu bisa diakses oleh banyak orang yang memang seharusnya tidak berhak mengakses rekam medis tersebut. Regulasi terkait artikel tersebut yang pertama mengenai keamanan data dan informasi rekam medis ada 3, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis Pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit Pasal 32. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik Pasal 32 ayat 1. Serta kita akan membahas mengenai hak akses rekam medis. Regulasi yang pertama yaitu tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008. Pada pasal 12 ayat 1 berisi bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berarti rekam medis yang disimpan pada klinik tersebut, pihak Klinik Jaya Kusuma lah yang harus bertanggung jawab. Sedangkan ayat 2 berisi bahwa isi rekam medis milik pasien. Seperti yang kita tahu bahwa rekam medis pada Klinik Jaya Kusuma masih disimpan di ruangan yang terbuka. Hal ini perlu dikaji lebih dalam karena walaupun isi rekam medis milik pasien, tetapi tidak semua orang dapat melihat isi rekam medis tersebut. Yang ketiga, menjelaskan bahwa isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis. Yang keempat, ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Hukum terkait yang kedua yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di sini kita akan membahas dengan pasal 32.
Secara garis besar pada pasal 32 ini berkaitan dengan aspek keamanan rekam medis pada Klinik Jaya Kusuma yang menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-datanya. Sehingga pihak Klinik Jaya Kusuma harus lebih memperhatikan keamanan data dan informasi rekam medis yang memang disimpan di ruangan yang terbuka pada klinik tersebut. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Sama halnya dengan regulasi yang sebelumnya, pada dasarnya Klinik Jaya Kusuma memang harus memperbaiki dalam sistem penyimpanan rekam medis, sehingga isi rekam medis tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait. Sebagaimana pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Pada Klinik Jaya Kusuma masih terdapat masalah di mana rekam medis masih disimpan di ruangan yang terbuka sehingga itu bisa diakses oleh banyak orang yang memang tidak seharusnya. Maka dari itu seharusnya rekam medis bisa disimpan di ruangan tersendiri atau tertutup sehingga hanya staf-staf saja yang bisa mengakses tersebut. Mengenai hak akses sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Sebenarnya, pemberian hak akses ini tidak hanya pada rekam medis elektronik, tetapi pada rekam medis yang masih paper-based juga terdapat hak akses. Ada 3 hak akses yang diyakini, yaitu penginputan data, perbaikan data, serta melihat data. Yang pertama ada penginputan data. Pada penginputan data dilakukan kegiatan pengisian data administratif dan data klinis. Data administratif yakni data yang dilakukan pada saat pendaftaran. Yang melakukan data administratif yakni petugas pendaftaran dan PMIK. Kemudian ada data klinis. Data klinis merupakan data yang berisi seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang dilakukan oleh PPA atau profesional pemberi asuhan. Yang kedua ada perbaikan data yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan penginputan data baik data administratif maupun data klinis. Perbaikan data dilakukan dengan batas maksimal 2x24 jam. Apabila lebih dari 2x24 jam bisa tetap dilakukan asal mendapat persetujuan dari pihak pimpinan. Dan itu hanya berlaku untuk perbaikan data administratif. Yang ketiga ada melihat data. Hal ini dilakukan oleh tenaga internal Fasiankes untuk mendapatkan informasi terkait data pasien pada Fasiankes tersebut. Pada Klinik Jaya Kusuma diperlukan adanya map pada rekam medis agar tidak rusak atau berjamur. Kemudian untuk mengurangi terjadinya kebocoran isi pada rekam medis, seharusnya Klinik Jaya Kusuma menyediakan ruangan yang tertutup atau filing agar tidak diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Manis sekali buah cari ini sehingga dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video ini, semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.